Sebelumnya kita tahan dulu Mas Ismail, ini kita sudah tersambung dengan Letjen Purnawirawan Fahrul Razi, di mana namanya juga salah satu yang menandatangani surat edaran dari rekomendasi DKP itu. Selamat malam Pak Fahrul, Anda bisa mendengar kami? Malam Mbak, di pangkat saya bukan Letjen Mbak, dulu ya Letjen. Saya pensiunnya sudah Jenderal Bintang 4 Mbak. Mohon maaf Bapak, Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, tapi di suratnya masih ditulis pada saat itu Letjen ya Pak ya? Zaman dulu itu ya. Oke, baik. Kita ingin mengkonfirmasi Pak Fahrul Razi soal beredarnya surat DKP ini. Anda mungkin juga sudah mendengar, apakah ini benar adanya ini asli surat ini, bahwa di situ disebutkan bahwa pemecatan dari Prabowo Subianto? Mbak, memang dalam diskusi kami pemecatan. Tapi kami diskusi juga sama kami, alangkah tidak eloknya dalam status dia, mohon maaf ya kalau saya katakan, sebagai mantu presiden disebut dipecat. Baik. Sehingga kita sepakat, kita buatlah pemberhentian dari dinas keprajuritan. Itu saja gitu Mbak. Oke, jadi ini kata lainnya, kata kasarnya sebenarnya itu diberhentikan, dipecat begitu ya Pak ya, tapi karena kira-kira begitu lah Mbak. Oke, dan ini poin-poin yang ada di surat itu benar Pak, salah satunya saya sebut saja nih, salah satu poinnya adalah ini kalau tidak layak dalam kehidupan prajurit, tindakan Prabowo tidak layak dalam kehidupan prajurit dan perwira TNI pada saat itu, tindakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Betul Mbak, tapi tadi saya ditunjukkan oleh anak buah saya tentang itu. Tapi semua kebenaran teks itu secara keseluruhan memang saya nggak ingat lagi. Tapi kayaknya substansinya betul Mbak, begitu. Substansinya betul, dan pada saat surat rekomendasi itu diberikan oleh DKP kepada Prabowo Subianto sendiri, responnya pada saat itu seperti apa Pak? Enggak, kami nggak kepada Prabowo, kami berikannya kepada Panglima TNI. Oh, tapi tidak dibicarakan pada saat itu sebenarnya dari DKP sendiri, tidak ada pembicaraan dengan yang bersangkutan atau langsung kepada Panglima ABRI pada saat itu ya? Pada saat kami periksa beliau, iya. Kemudian pada saat saksi kami panggil, iya tentu saja kami panggil. Tapi rekomendasi kami kepada Panglima TNI, bukan kepada Prabowo. Oke. Dari DKP sendiri ini Pak, apa yang diharapkan dari rekomendasi yang diberikan pada saat itu? Iya, sesuai dengan rekomendasi itu, ya dia diberhentikan dari dinas keprajuritan. Hanya sebatas itu aja Pak? Hanya sebatas diberhentikan? Iya, betul. Oke, jadi tidak ada misalnya mungkin untuk ditindaklanjuti oleh Pangap sendiri pada saat itu untuk dibawa ke mahkamah militer misalnya? Enggak, kami enggak sebut itu. Kami punya alasan-alasan tertentu untuk tidak menyebut itu. Kenapa Pak? Apa alasannya pada saat itu untuk tidak langsung saja? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi lah yang pertama itu. Karena salah satunya menantunya pada saat itu menantu dari presiden kita. Iya. Baik, dan kami juga tidak menyebut bahwa tidak usah dibawa ke mahkamah militer. Kami juga tidak menyebut itu dan juga tidak menganjurkan untuk dibawa. Jadi netral saja kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Panglima TNI pada saat itulah. Baik. Dan itu juga ada penyebutan Pak, kalau di sana Prabowo Subianto sendiri menyalahartikan BKO pada saat itu sebenarnya. Enggak, saya nggak pernah ada menyinggung menyalahartikan BKO ya. Saya kira Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopassus dia mestinya tahu. BKU itu tidak pernah salah lah. Saya kira Letnan saja tahu BKU itu apa gitu. Baik. Memang Pak, pada saat itu apakah yang bersangkutan itu diistimewakan karena ada hubungannya dengan Presiden Soeharto? Kami nggak bisa bilang istimewa ya. Dari hasil pemeriksaan itu seperti itu kami ungkap. Memang rekomendasinya kami lunakkan itulah gitu. Dilunakkan? Iya. Memang tadinya dilunakkan bahasanya lah. Dilunakkan bahasanya. Memang tadinya dalam perbincangan di tim DKP sendiri apa yang tadinya ingin diberikan Pak sebelum akhirnya dilunakkan? Iya, teman-teman berpikir ya memang paling pas dipecat gitu ya. Tapi kami diskusi kecil lagi ya tidak elok begitu ya. Akhirnya itulah bunyi yang paling independen menurut kami gitu. Jadi bisa dikatakan posisi menantu presiden pada saat itu cukup kuat ya Pak? Kami tidak bisa bilang nggak istimewa, tapi ya hati nurani kan juga ikut ngomong lah ya. Baik. Nah, Anda melihat saat ini yang bersangkutan menjadi calon presiden kita. Dan Anda mengetahui kasus ini, memberikan rekomendasi dari DKP sendiri. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau menurut saya itu harus diungkap ke publik.
masalah publik ingin tetap memilih atau tidak urusan publik lah ya, urusan rakyat. Tapi memang kewajiban yang mengetahui untuk mengungkapnya. Saya kira itu fair-fair aja. Baik. Tinggal bagaimana pandangan masing-masing ya. Mungkin kalau saya berpandangan, mungkin saya dengan beberapa teman berpandangan bahwa kalau seperti ini menjadi pemimpin bahaya mungkin ya. Dalam tingkat yang lebih rendah saja dia sudah melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana kalau tingkat yang lebih tinggi atau yang sangat tinggi. Tapi ada orang berpandangan ya itu mungkin setelah dia pada saat ini dia sudah berubah, nggak seperti itu lagi. Kalau jadi pimpinan bangsa tidak seperti itu lagi, saya tidak tahu lah. Kembali kepada pandangan masing-masing gitu. Baik, oke Bapak, kami sudah mendengar pandangan Bapak. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi. Selamat